Di bawah kolong dipan, gubuk atau pos kamling inilah dulu jasad Marsinah ditemukan warga. Lokasi ini Desa Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Marsinah niku ditemokne teng pundi wae? Niku. Oh, teng mriku niku asale nemokne Marsinah. Lah, dadi kalau rumiyin niku Marsinah niku asale anu nggih diklemprakne teng mriku niku nggih. Nggih. Didelok Marsinah ngoten iki. Konane pabrik. Nggih pabrik niku. Koncone bapake Suwargi Mbak Marsinah nggih. Mas Tin niku. Oh, nggih. Karena kejadian itu, warung kopi yang bersebelahan dengan gubuk atau pos kamling itu sampai sekarang dijuluki Warung Kopi Marsinah. Pada saat itu tahun 1993, lokasi kawasan ini masih berupa persawahan tanaman tebu dan belum ada pemukiman atau rumah-rumah. Pertama kali warga melihat jasad Marsinah yang ada di bawah kolong dipan pos kamling tersebut, semula mengira itu adalah orang gila yang tidur kesiangan. Kalau dari arah Surabaya, setelah sampai Wilangan, di sebelah kanan itu ada jalan baru. Terus dulunya itu jalan provinsi itu, nah ini yang belok kiri. Anda perhatikan baik-baik dan Anda ingat-ingat ya. Jadi yang kanan itu adalah jalan baru yang sekarang dipakai. Terus dulu beberapa puluh tahun yang lalu jalan yang dipakai adalah jalan ini. Jadi kita dari arah Surabaya ini adalah lokasinya tepatnya berada di Nganjuk sebelah barat perbatasan Madiun. Oke, dilanjut. Selanjutnya jalan yang menuju ke Madiun itu yang sebelah kanan. Sebelah sana itu ya. Nah, itu ke kanan. Tapi kita mengambil jalan yang ini karena kita akan mereview atau mendatangi tempat ditemukannya Marsinah. Berikut sekilas cerita tentang Marsinah. Pada masa itu Marsinah seorang karyawan pabrik yang ada di Sidoarjo, yang sekarang pabrik itu sudah terendam atau terpendam lumpur lapindo. Marsinah bisa dikatakan garda terdepan mewakili rekan-rekannya para karyawan atau pekerja pabrik yang mengajukan berbagai tuntutan lewat demonstrasi. Lama-lama pemilik atau bos pabrik tersebut kupingnya juga merasakan panas dan mengambil sebuah tindakan dengan menyewa orang untuk mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Walaupun cerita ini tidak saya ceritakan detail dan tuntas, pastilah Anda sudah bisa memahami. Intinya pada saat itu almarhum Marsinah sudah tekad bulat menerima konsekuensi atau resikonya. Nah, sekarang sekedar sedikit nasihat dan saran dari saya pribadi, posisi sebagai orang tua kepada Anda-Anda sekalian, terutama anak-anak yang masih muda. Sebaiknya apabila Anda berhadapan dengan sosok seseorang yang tidak seimbang, alangkah baiknya pula berpikir dua kali dan berkali-kali. Karena orang itu semakin dewasa dan semakin tambah usia, pastilah beragam pula rekayasanya. Ada pepatah orang Jawa mengatakan, tinimbang kalah uwong, luwih becik kalah uang. Daripada menanggung risih dan malu serta martabat tidak ada harganya, lebih baik uang yang bicara. Ada lagi pepatah,
Ojo pisan-pisan kaduk wani kurang duga atau kaduk wani kurang toto. Kurang lebih artinya orang tersebut bernyali tinggi tetapi tidak menyadari siapakah dirinya yang sebenarnya. Kecuali bila orang tersebut sudah tekad bulat, andai kata Suloyo jadi pahlawan, misalkan seperti Marsinah. Almarhum Marsinah memang sudah tekad bulat. Andai kata ada kesalahan fatal, dia akan jadi pahlawan dan benar-benar dikenang orang banyak. Selanjutnya mengenai jalan yang kita lewati ini, bila kita lanjut sampai sawahan dan sendang sedudo, namun kita akan mendatangi tempat dulu ditemukan jasad Marsinah. Di sebelah kanan ada sebuah warung kopi. Warung kopi tersebut diabadikan oleh banyak orang dan mendapat julukan warung kopi Marsinah. Nanti setelah ini kita bergegas OTW menuju ke kampung halaman serta makam almarhum Marsinah. Oke, kita sudah berada di seputaran atau dekat sekali dengan lokasi dulu ditemukan Marsinah. Jadi inilah yang disebut dengan warung Marsinah. Pak, ndere tangan nggih, Pak nggih? Sampeyan gelem pundi? Kalau jadi sari, Desar niku pundi nggih? bilangan. Oh, wilangan. Oke. Oh, niku keng pundi? Helm, Keng pundi niki? yang dia pada kopi. Oh, nggih. Pada saat saya datang ke lokasi ini, saya benar-benar tidak tahu kalau lokasinya adalah pos kamling tersebut. Selanjutnya kata ibu itu tadi, dulu Marsinah itu ditemukan tidak jauh dari warung Marsinah ini. Jadi warung ini arane warung Marsinah. Terus kita tanyakan kepada bapak yang sedang sibuk di sana itu ya. Jadi dulu lokasi ini merupakan tempat bersejarah untuk kaum para buruh dan semoga menjadi pelajaran. Sebentar ya, kita mendekat tanya pelan-pelan kepada bapak itu. Pak, derek tangan nggih, Pak nggih. Kalau rumiyin niku enten dongengan cerita Marsinah niku ditemokne teng pundi wae? Nah niku, Warunge. pos niku lho, kelompok tani niku lho. Oh, teng mriku niku asale nemokne Marsinah. Lah, Nggih, mboten sejen bocale teng mriki. mboten. Oh. Niku lho, pos niku lho, teng isor. Lungguhan niku lho. Oh, teng sor lungguhan niku nggih. Nggih. Oh, digletakne ngoten. Wong kula mriki pun anu kok pun mboten sial pun tok. Oh, mboten. Berarti kalau rumiyin niku Marsinah niku asale anu nggih diklemprakne teng mriku niku nggih. Nggih, Sakniki nggone nggih klemprakne tiga pos niku. nggih. Kaliyen pun anu pose. Oh, dadi didekek ning sor pos ngoten. Nggih, Oh, berarti zaman semonten pun wonten pose ngoten nggih. pun. Niku pun dangu pos. Oh, sampai diarani warung Marsinah niku nggih. Nggih. Oh, alah. Moga-moga, Pak. Nggih, Mriki niki desa napa nggih, Pak? digom. Kecamatan Wilangan. Oh, desane Jegong ngoten nggih. Nggih. Oh, nggih. Monggo, Pak. Nggih. Nah, teman-teman, di depan itulah yang disebut warung Marsinah. Jadi, banyak kalangan masyarakat yang menamakan atau menyebut dengan warung Marsinah. Karena dulu di tempat inilah Marsinah ditemukan.
Anda perhatikan baik-baik. Di sebelah kiri warung itu ada pos kamling. Jadi dulu Marsinah itu digeletakkan di bawah pos kamling ini. Jadi pos kamling ini punya sejarah atau punya kenangan penting untuk kaum buruh yang simpati dengan almarhum Mbak Marsinah. Namun pos kamling ini ya sudah diganti. Jadi dulu tidak seperti ini karena sudah lama ya. Jadi katakanlah titik koordinatnya itu ini. Anda perhatikan baik-baik. Terus letaknya pos kamling ini dekat dengan jalan. Ini Desa Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Nah, sekarang kita amati ya. Dulu pada saat itu, lokasi ini belum ada rumah-rumah itu. Masih berupa persawahan dan kebun tebu. Terus dekat dengan hutan. Jadi rumah-rumah baru ini belum ada. Pada saat itu rumah bagus ini yaitu masih berupa kebun tebu atau persawahan. Terus di depan itu ada gapura Tugu masuk Desa Jegong. Itu masih ke sana lagi baru ketemu rumah. Jadi rumah-rumah di depan itu baru-baru ini. Karena kejadian itu sekitar tahun 93 atau 94 ya. Untuk persisnya Anda bisa browsing di video-video sebelah atau di Google. Nah, ini Anda perhatikan baik-baik. Kita lihat dari sini ya, biar lebih jelas posisi pos kamling atau cakruk dengan warung Marsinah. Jadi yang menamakan warung itu warung Marsinah itu adalah warga, sebutannya warung Marsinah. Karena di sebelah warung itu dulu ditemukan jasadnya Marsinah. Mengenai Marsinah ya, ibu itu kita ajak ngobrol ya, jawabnya ya boten ngerti, ndak tahu gitu ya. Jadi kita ya terpaksa ya tidak menampilkan perkataan dari ibu pemilik warung itu. Selanjutnya kita bergeser ke kampung halaman Marsinah dan lokasi makam atau pesarian Marsinah. Kampung halaman dan makam Marsinah berada di Kabupaten Nganjuk sebelah timur arah Surabaya. Tepatnya Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Kita sudah berada di jalan masuk kampung halaman almarhum Marsinah. Jadi ini kalau dari Nganjuk setelah kota Nganjuk ke arah Surabaya. Adapun patung ini berada di selatan jalan. Kalau dari Nganjuk itu kanan jalan. Sebelum kita masuk ke kampung halaman Marsinah, kita mereview dulu patung yang ada di sini. Jadi nama Marsinah itu benar-benar dikenal orang. Makam Marsinah. Nah, teman-teman sekalian, inilah patung almarhum Marsinah.
yang selama ini diabadikan dan selalu dikenang oleh masyarakat. Patung ini menghadap ke utara, jadi di seberang jalan patung ini ada gapura masuk. Nah, itu namanya Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Oke, sekarang kita masuk ke kampung halaman atau makam almarhum Marsinah. Pada kali ini kita berjalan menuju makam almarhum Marsinah dengan melewati kampung halaman. Sebelum kita menuju ke makam, kita berhenti dulu melihat suasana kampung halaman almarhum Marsinah. Kita sekarang berada di seputaran kampung halaman almarhum Mbak Marsinah. Bu, nderek tanglet nggih. Lek daleme swargine keluargane Bu Marsinah niku pundi? Pundi? Niki saderenge dalan Aswa Gede. Saderenge Perapatan kok Pak Ngetan. perapatan niki ta? Nggih. Oh, Antar apa to Pak syuting? namung dolan gawe konten YouTube. Berarti tiang sepahe niku sampun mboten wonten sedaya nggih. Oh, lah si suwargi Mbak Marsinah niki mboten kagungan putra. Napa nih? Suwargine Mbak Marsinah niku. Ini kan tak jeneng kanton pan bulbul kanton buleke. Oh, kanten buleke. Oh. Berarti mboten gadah putra nggih piyambake niku nalika seda niku nggih. Bapake gadah putra ten Gobang mriko lho Pak. Sedayan ten Gobang mriko lho. Oh, Adike Marsinah. oh lek Mbak Marsinah mboten gadah putra nggih. Boten dereng simah. Oh, dereng simah nek tesih legan nggih jaman semonten nggih. Oh. Kula es tebu ya, Mbak. Nggih. Wis kan kudu gawekne kok. Wis kan kudu gawekne, kudu diombe. Engko nek gak diombe pitike mati. Lah montore ngene dikek nggo bagas lho, Tim. Nendol. Ndol. Nang kono tukan tuku neh. Oh lah, Mbak Marsinah niku sedereke pinten nggih, Mbak? Sedereke. Nggih. Sedereke ten anu Darjo. Wis turu ten Darjo. Oh, sedereke kathah nggih. Sing tunggal Pak, tunggal Bu, nek sing tunggal Bapak enten teng Bayan Gobang mriku. Oh. Dilanjut, sekarang kita berjalan menuju ke lokasi makam atau pesarian almarhum Marsinah. Letak makam tersebut dengan perkampungan terpisahkan dengan persawahan, dan dekat makam itu ada jalan tol. Jadi bersebelahan dengan bangunan jalan tol terbaru. Nama Marsinah di Desa Nglundo dan beberapa desa di sekitarnya sangat dikenang dan dikenal orang. Pada masa itu, mereka-mereka yang telah lulus sekolah namun masih pengangguran atau belum dapat pekerjaan, Marsinah selalu peduli dan memperhatikan dan seringkali menawarkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya dan Sidoarjo.
Dan memang pada masa itu tahun 1993 belum ada atau belum musim yang namanya demonstrasi. Yang ada yang seringkali diterima oleh masyarakat tekanan dan intimidasi. Kegiatan demo mulai membudaya sekitar tahun 1997-1998. Sebelum tahun-tahun itu yang namanya demo itu juga ada, tetapi kalau tidak penting sekali sesuai dengan kebutuhan ya jarang orang demo. Tetapi di era sekarang itu beda dan aneh ya. Kalau ada orang demo sesuai dengan kebutuhan, ada juga demo tandingan. Jadi jelasnya begini ya, misalkan di suatu tempat ada orang demo yang sesuai dengan kebutuhan. Anehnya di sekitar situ nanti ada demo tandingan yang jelas dari pihak yang didemo orangnya itu orang amplopan atau orang bayaran. Masalah itu kita semua sudah tahu. Nah, mengenai gambar ini sekarang kita sudah sampai di lokasi pemakaman umum Desa Nglundo sekaligus tempat makam Marsinah. Sekarang kita sudah di lokasi seputaran makam almarhum Marsinah. Adapun makam ini terpencil di tengah sawah jauh dari perkampungan, namun dekat dengan ruas jalan tol Jakarta Surabaya. Jadi di depan itu jalan tol. Di sini ramai sekali. Jarak dengan jalan tol itu sekitar 40 meter. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mendekat ke makam almarhum Mbak Marsinah. Dengan ini ya, semoga Mbak Marsinah diampuni segala dosa-dosanya semasa hidup di dunia dan mendapatkan pahala atas semua amal kebaikannya, serta pula keluarga yang masih ada mudah-mudahan tansah diparingi sehat, kuat, dan juga sabar. Dan untuk orang yang memperlakukan semasa hidup Marsinah, ya mongso borongo sing kuwasa lek mbales gimana itu terserah, kita serahkan pada yang kuasa. Nah, ini di makam ini ada atau disertai fotonya Mbak Marsinah. Tertuliskan Marsinah, kelahiran tahun 69, tepatnya 10 April tahun 1969, dan tutup usia 8 Mei tahun 1993. Serikat Pekerja Bersatu Sejahtera. Nah, jadi inilah Mbak Marsinah ya. Di era atau pada masa-masa itu, saya ingat dan tahu persis. Pada masa itu memang mencari pekerjaan atau lapangan kerja lebih mudah dibanding di era sekarang. Dan kejadian pada masa atau di era itu bagi saya seperti kejadian yang baru saja terjadi seminggu yang lalu. Pada masa itu belum ada media sosial yang selalu bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Media-media yang ada pada masa itu adalah koran, radio, dan siaran TV. Jadi pada masa itu kucing bisa dikatakan kambing, kambing pun bisa dibilang anjing. Pada masa itu informasi dan berita yang keluar yang beredar di tengah-tengah masyarakat
tergantung dari wartawan dan redaksi. Dan konon redaksi pun tergantung dari endorse atau pesanan. Dan jauh berbeda dengan era sekarang. Di era sekarang, dimanapun ada kejadian, berita yang keluar benar-benar tidak selisih jauh dengan kejadian yang ada. Karena semua lapisan masyarakat bisa menyampaikan kejadian tersebut dan bisa mempublikasikan atau menyebarluaskan. Pak, derek tanglet nggih. Gene keluargane suwargine Bu Marsinah niku pundi? Perempatan itu ngiri. Perempatan niku ngiri nggih. Oh, sakmenika ingkang tasik tiyang sepahe tasik sedaya. Oh, tiyang sepahe sampun kambundut sedaya. Buleke ra mboten nentu. Bulike, parengan sepah sinten bulike niku? Anu, sini. Bu Sini. Bu sini. Oh, tapi lek Buleke nek mboten nggih menawi bulike. oh terus Mbak Marsinah Suwargi niku gadah yoga nggih? Mboten. Oh, mboten nggih. Ada tasik rawan. Oh, zaman kapundhut niku tasih lega nggih. Oh, dados ingkang tasik niku bulike namine Sini. Sini. Oh, nggih. Nggih, Bu Sini nggih. Dengan Terus saking Bojonegoro. Damel kontan. Monggo. Niki dipun tanamin apa niki? berang. Oh, brambang. Oh, nggih. Monggo. Nah, jadi Mbak Marsinah Suwargi itu pada saat tutup usia atau kapundhut masih status legan atau masih bujangan alias gadis atau perawan. Selanjutnya, apapun topik dan temanya tidak lepas dari yang cantik, kinclong, ayu, moblong. Kita ngobrol-ngobrol dengan tetangga atau warga setempat, warung bakso tetangga, rumah kediaman Mbak Marsinah. Ini tadi kan kita melihat seorang mbah lanang yang pakai kacamata. Itu tadi teman bapaknya almarhum Mbak Marsinah. Jadi Mbak Marsinah itu dua bersaudara, kakaknya bernama Marsini dan adiknya bernama Marsinah. Adapun Marsinah itu pada saat tutup usia belum menikah atau masih legan, jadi sekarang tidak ada keturunan, dan kedua bapak ibunya juga sudah kapundhut. Selanjutnya, kampung halaman almarhum Mbak Marsinah itu, perhatikan baik-baik. Di depan itu kan jalan raya sekaligus kelihatan patung almarhum Mbak Marsinah. Masuk ke arah utara ini sekitar 70 meter. Ada perempatan. Terus kita belok ke kanan. Jadi suasana pedesaan atau kampung halamannya Mbak Marsinah itu seperti ini ya, teman-teman dan konco-konco. Nah, seperti ini. Di sini suasananya adem ayem, tidak ada keributan. Namun sayangnya orang tua almarhum Mbak Marsinah itu juga sudah tidak ada, dan Mbak Marsinah pun juga belum punya keturunan pada saat kapundhut itu. Yang ada saudaranya, dan saudara-saudara itu pun sudah rumah sendiri-sendiri. Sekarang kita balik lagi dan kita andok bakso. Oh, riyen nggih.
Oh, ngoten nggih. Ya, Tapi sak menika ingkang wonten dalem niku ya Bulike. bulike nggih. ibu meninggal. Bulike namine Mbak. Bapake nggih sampun kapundhut. Namine Mbak Sini bulike. Mbak sini. Nggih, sini. Sini. Di sini, pokoknya akhir di sini ya tahu. Mbak Sini. Kemarin itu londalan. Sak napane niku, Pak? 5 rumah dari sini, Mas. Pokoknya Satu, dua, tiga, kurang stand. Welek tak. Griya Praben niku nggih. Dalam? Di Griya Praben nggih. Nggih. Peninggalan orang tua. Peninggalan orang tuanya. Tinggalannya Pak Sirun. Itu kan mertuanya jenenge Sirun. Lho pun Siman apa? Dalam Sing Mbak Arsina. Wah, yang pun keluarga pun itu sepuh. bae pun sido Pun datang. sepuh. Terus bae Masuna. Bulike niku nggih pun sepuh. Namanya Sirun, Pak Sirun. Tapi Mbak Marsina ini riyen dereng Sima nggih. Masih naik diri. Di sekolah balik. Bet, Pak. Dan sing esis. Dengan dalem. Kula saking Bojonegoro, Pak. Wih, Bojonegoro lah mantu kula nggih Bojonegoro. Bojonegoro pundi? Pak Dalem. Oh, Pak Dalem. Berarti ndander niku nggih. Keswati nggih. Namanya Oh. Keswati. Namanya Keswati. Keswati. Oh, nggih. Andinge masjid nih. Nggih. Dan puskesmas tau. Niki kan kula wau damel konten video tentang Mbak Marsinah Suwargi. Lah, Bapak Suwargi Mbak Marsinah niku paring asma sinten nggih, Pak? Pak Tin namanya Tin. Mas Tin. Mas Tin. Mas Tin. Mas Tin, nggih. Oh, lha si ibu paring asma sinten? Dapat sini, dapat jenenge lali aku. Sopo ya? Ya sini kok am sini. Sini, am sini. Bapake kanca kula nih. Oh, jadi jenengan iki koncone Suwargi, nggih, koncone bapake Suwargi Mbak Marsinah nggih. Mas Tin iku namanya. Oh, nggih. Sing itu kula kok suwe jenenge. Wong sing badhe melok kula niku jane soalnya tinggal pake, tinggal Nggih. suwe. Dumut kalih kula nggih kalih anak kula niki soalnya. Si Mbak Marsinah niku. Nggih, soalnya kan sak sekolahan. Nggih. Tapi kalih mbah mboten oleh. Oh. Oh ya wis. Niki tas ketak sendiri mriki. Zaman semonten medhamat teng Surabaya niku nggih. Teng pabrik napa Pak niku? Proses jam. Pabrik jam. Oh. Wong anak kula badhe dijak kula mboten oleh. Nggih. Yo bin malah aku. Jangan kowe budal sik Abdine ae. kena lapindo niku nggih, Pak. Nggih. Ade bisa Pertama kali pensiun. kena lapindo niku nggih niku pabrik. Dibaik. Pabrik. Dalam duluan. Oh, tenggelam dulu. Hmm. Berarti ibaratnya kutukan ini. Jadi pabrik sing dikerjoni Mbak Marsinah iki Ya. sejarahnya pabrik terkutuk niku Pak. Pabrik arloji. Jam. Kan mbake megang saham seluruh dunia kan. Sing pabrik niku nggih. Nggih, tempat ini Ninggale malah dibucal daerah Wilangan. malah Dalem Ninggale niku juga ning daerah Wilangan. ini kuwi nggih nembe cerita. teng Wilangan Nganjuk niku nggih. Wilangan. Wilangan Idul. Kula nggih pun ngriko tapi jenenge desane mboten supe kok. Anu datang Desa Jegong. asale Nggih. buang niku disendek nenten Nggih menawi nggih ngoten jegong niku. teng napa niku Pos Kamling. Pos Kamling nggih disendek nenten. Hmm. Dene teng Cakruk ngoten ceritane. Disendene teng Pos Kamling. Terus Sampeyan napa, Mas? ST. aku nggak usah aku. Oh, disendene teng Pos Kamling Pak. Nggih, disendek nang Pos Kamling ndak ketahuane kan surat identitasnya Mas. Jadi kan orang sini itu orang dua, kakaknya sama dia kan ngoten Sing kakak di- kakak saudara Sing dipejai. nggih mboten maksudnya setunggal tok Heeh. nggih Marsinah tok niku lah kakak ini kan yo ini sebelah niku kakak lain kakak asli kakak sepupu gitu nih Mas ini ya Oh, Marsini oleh Marsinah ngoten nggih. nggih nah niku akhirnya
kok didelok Marsina ngoten di Kuwi jenenge Martina, bapak jenenge Mastin. Mastin bapake niku Mastin. Kuwi Oh, terus kalau sing nyuwun sewu sing Mejahi niku identitasnya didelesepne teng kathok niku nggih. Nggih, surat saking mriki niku disai dereng ngantos di paringne kancane niku wau ngoten lho. Dadi semprot nek niku Marsina Mundo ngoten Mas. Tapi sing Mejahi kepanggih-panggih. Wah, satu saat niku langsung diusir macam ngoten kok. Niku tahun 1994 kalau ndak Langsung ketemu ini nggih. nggih. Langsung Kongkonane pabrik. nggih pabrik niku. Niku 1994. Juga sekitar 85 ya 94. Jadi intinya kan Lakos man kongkonane pabrik kan ngoten Pak. Nggih. Di sini ku kan mau menaikkan gaji. pun besok sadane. Pun Pun niku. Ini kok tengah niku. Ini Mbak, mau menaikkan gaji? Mau menaikkan gaji kalau tidak dinaikkan mau didemonstrasi kan ngoten. Akhirnya gak dinaik-naikin. Niku di ngapane ngoten niku. Di sidang di Ambak. Akhirnya saiki pabriknya ya tenggelam, pabrik terkutuk. Terkutuk nih. Pertama kali terkutuk niku pabrik niku. Saat Lapindo muncul, pertama kali yang tenggelam niku pabrik Marsinah niku ya. Sampai ya. Sampai sana sih.